Hello, apa kabar pemirsa? Kini Anda menyaksikan dunia kita yang kami bawakan dari suasana yang berbeda karena kali ini kami berada di pantai barat Amerika Serikat, tepatnya di negara bagian Oregon di kota Portland. Yeay. Saya Aryatna Budianto. Dan saya Virginia Gunawan, jumpa lagi dalam program Mingguan Dunia Kita, produksi VOA Indonesia. Nah, kali ini memang spesial ya. Kita jalan-jalan ke pantai barat dan melihat suasana di sini, bertemu beberapa diaspora Indonesia yang ada di sini dan melakukan berbagai kegiatan dan usaha mereka. Iya, ini ganti suasana pemirsa. Memang Portland itu sebagai kota yang terpadat ya di negara bagian Oregon ini dan juga yang terbesar. Tapi kalau misalnya di ranking dari seluruh kota di Amerika Serikat cuman kayak 25 terbesar gitu ya, nggak terlalu besar. Tapi yang menariknya di sini adalah tempatnya berkembang counterculture atau budaya anti dari mainstream arus utama. Macam-macam ya kita lihat, misalnya di sini makanan organik itu banyak banget. Nah, pusatnya di sini ya salah satunya. Lalu juga toko-toko buku independen itu juga banyak bermunculan di sini dan musik-musiknya juga berbeda dibandingkan daerah-daerah lain di Amerika Serikat. Nah, kali ini tapi Portland memang mengalami masalah yang banyak dialami oleh kota-kota besar di Amerika Serikat, yaitu ketunawismaan. Jadi saya kan udah pernah kesini nih beberapa tahun lalu. Sekarang saya melihat semakin banyak tenda-tenda tempat tunawisma berkemah gitu ya di setiap jalan yang kami lalui. Dan sudut kotanya itu juga sangat kontradiktif ya Nak ya, yang tinggi, gedung-gedung tinggi, pencakar langit lah bisa dikatakan ya, dan sangat megah. Dan di sampingnya biasanya memang ada beberapa tenda tunawisma itu tadi. Ya, jadi itulah kelihatan perbandingannya ya, juxtaposition ya. Nah, dari sini kita akan berkenalan dengan sejumlah diaspora Indonesia ya. Nah, tapi kita juga pertama ingin berkunjung ke sebuah klinik. Ini klinik untuk perawatan kesehatan mental anak, terutama yang mengalami gangguan pada pola makan. Pada makan ya. Ini namanya Kartini Klinik. Menarik sekali. Ada hubungannya nggak ya sama RA Kartini? Kita tonton pemirsa. Sejak pandemi merebak, Amerika Serikat mengalami lonjakan kasus gangguan kesehatan mental di berbagai kelompok ras, gender, dan umur, termasuk anak dan remaja. Gedung Putih meluncurkan gugus tugas untuk mencegah laju krisis kesehatan mental anak dan remaja yang tidak jarang berakhir pada bunuh diri. The task force is recommending that primary care clinicians screen all children 8 and older for anxiety and all children 12 and older for depression. Importantly, this is children who present without signs or symptoms. Walau yang sering mengemuka adalah depresi dan kecemasan, namun eating disorder atau gangguan makan merupakan gangguan mental yang paling beresiko fatal. Sekitar 30 juta warga AS terdiagnosa dengan gangguan makan. 95% berusia 12 hingga 25 tahun. Melihat minimnya penggunaan pendekatan biologis untuk menangani gangguan makan pada anak, Dr. Julie O'Toole mendirikan Kartini Clinic di Portland, Oregon. I went to medical school in Germany. My best friends one of them was a woman, Indonesian doctor. And when it came to finding a name in 1998 for the clinic, I wanted something that was connected somehow to Asia. It was actually my husband, Steve, who suggested, because we both knew who Kartini was and that she is really an icon for women's education above all. Kartini Klinik telah menangani sekitar 3.000 anak usia 5 hingga 18 tahun dari berbagai negara dan latar belakang dengan pendekatan biologis bukan psikiatrik. If we are correct, and we certainly think the science backs us up, these are biologically based brain illnesses. They can't be explained by cultural explanations. So this is not an import of Western culture into a country like Indonesia, where some people may say, well, we've never had eating disorders. That's probably not true. What's happened is they haven't been recognized for what they are. It's just that we don't understand the brain well enough to be able to pinpoint exactly why these are happening. That there have been so many misconceptions about eating disorders. And when I first started treating patients with anorexia nervosa, people felt like it was a result of bad parenting. The therapists even had a term they called an anorexigenic family, meaning the family caused this. And people believed this.
The only thing we can do is try and care for the patient through food principally and allow the body to try and heal itself in time. And so that's why early intervention is crucial. Proses bisa makan waktu berbulan-bulan sehingga pasien kadang harus sekolah di sini. 2 groups, one 6 to 12 and another 13 to 18. And we have art therapists who work with the children, and especially the younger children who are less verbal and less able to express through talk therapy. Art therapy is very important. So each child essentially has a recipe of the amount of food, a prescription, let's call it, and it varies by child, and it's all prepared here. Gangguan makan merupakan penyakit kronis ketiga paling umum yang dialami anak dan remaja setelah obesitas dan asma. Dengan perawatan tepat, 60% pasien bisa lepas dari penyakit ini. Dari Portland, Oregon, Aryatno Budianto, Supriyono, dan Virginia Gunawan, VOA. Wah, menarik ya, Nak ya. Kalau kita selama ini berpikiran ada mindset-mindset tertentu soal pola makan kita. Betul. Atau cara makan kita, itu mungkin memang sangat dipengaruhi dengan trauma masa lalu, trauma masa kecil, ataupun dari lingkungan sekitar kita. Nah, yang penting itu adalah social prejudice itu ya, di mana katanya orang tua yang salah lah, atau lingkungan yang salah lah. Tapi ternyata menurut tadi Kartini Klinik itu masalah pada otak ya. Jadi bukan masalah dari eksternal. Nah, pemirsa, sekarang kita mau jalan-jalan lagi, tapi sehabis ini kita akan juga mengajak Anda pindah ke kota Salem. Ini jaraknya sekitar 1 jam berkendara dari sini. Untuk ketemu dengan siapa? Nah, tunggu dulu, kita istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di dunia kita. Ya, pemirsa, masih dari kota Portland di negara bagian Oregon. Portland itu katanya iklimnya paling cocok untuk bercocok tanam mawar. Makanya jadi cereal roses. Nah, tapi mungkin sekarang udah nggak terlalu lagi ya. Aku nggak ngedenger tuh ada Pertanian kebunan mawar di sini. Ada beberapa perkebunan tulip ya, tapi itu di Seattle dan sekitarnya. Karena memang hawanya itu lumayan sejuk. Betul. Dan mungkin ini iklimnya nggak jomplang kayak di Washington DC gitu kan ya. Ini mengingatkan saya dengan Malang lah, kota Malang. Benar. Iya. Nah, pemirsa, kita lagi-lagi berjalan-jalan di kota Portland dan Oregon nih. Nah, salah satu tempat yang sempat kami kunjungi adalah tempat Salem. Ya, ibu kotanya Oregon. Jadi Portland itu bukan ibu kota Oregon. Ya, tapi memang kota terbesar itu tadi. Betul, dan terpadat di sini. Nah, di Salem ini ada seorang diaspora Indonesia dari Surabaya yang membuka usaha pizza dan berhasil membuat franchise-nya. Oh, wow. Saat ini mereka sudah punya 8 cabang di daerah Portland. Wah, luar di daerah biasa. Oregon ini. Nah, kita tonton pemirsa. Pagi itu, kesibukan mulai menggeliat di Outmost Pizza yang berlokasi di pinggiran kota Salem, Oregon ini. Di luar, seorang karyawan pengiriman barang memasukkan bahan-bahan untuk membuat pizza yang baru ia turunkan dari truk. Sementara di dapur, juru masak bersiap membuat pizza. Pesanan lewat telepon mulai masuk. Samuel Wibowo, salah seorang pemilik restoran pizza ini adalah diaspora Indonesia asal Surabaya. Katanya, selama pandemi, omset penjualan justru bagus. Rata-rata ya udah di atas 60 ribu satu bulannya. Ya, 1 bulan. Rata-rata, semua toko. Outmost Pizza sudah menjadi restoran waralaba dengan 8 restoran tersebar di kota Salem dan sekitarnya. Samuel mendirikan Outmost Pizza tahun 1999 bersama Mike Saplet, teman akrab yang dikenal saat mereka bekerja di restoran pizza di California. When I asked Sam to come, for us to become partners and open a pizza place, I wanted to be in Oregon. This is where my family is from. And so he had never been to Oregon. And so I said, that's okay, we'll just get you an umbrella and we'll paint the back of your neck red and you'll be fine, you'll fit right in. So, and the red part is just because there's a lot of rednecks up here, which is a term, for a bunch of hillbillies or, And so that was kind of the running joke from the beginning, which was, Yes. Dua sahabat karib ini pribadi yang berbeda, tapi justru itu yang saling menguatkan dalam menjalankan usaha mereka.
She endures a lot of that butterfly chasing, but together we can really be a successful team. And throughout the years, that's really what it's proven to be. Yes. Selain kekompakan mereka, kunci keberhasilan Otmos Pizza adalah filosofi usahanya. We taking care of the quality. We taking care we make it everything the dough every day fresh. Sebagai driver. Reza, pelanggan tetap mengakui kelebihan Otmos Pizza. The pizza yang kita coba di sini is beda karena pertama dough-nya and the cheese-nya tuh lebih banyak gitu, sama toppingnya lebih banyak dibanding franchise-franchise yang lain gitu. Selain peduli kepada pelanggan, Otmos Pizza juga menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar, misalnya dengan memberikan sponsor dalam acara kegiatan olahraga ataupun kegiatan amal. Dan yang lebih penting juga peduli kepada karyawan. Ini dibuktikan dengan memberi kesempatan bagi mereka yang sudah bekerja lama untuk memiliki franchise. Dulu saya kerja sama Sam, sama Mike, dari 2001 sampai 2008. Terus mereka mau buka franchise buat semuanya. Terus mereka nawarin ke saya kalau saya mau beli toko di McMinnville. Terus saya oke. Otmos Pizza masih membuka kesempatan kepada karyawan atau siapapun untuk membeli franchise. Dan meski sudah menjadi bos franchise pizza, Samuel Wibowo tidak lantas duduk manis sambil menghitung laba. Owner itu harus terlibat. Kalau owner udah nggak mau kerja, lebih baik, saya sarankan lebih baik jangan. Waste the money. Dari Salem, Oregon, Supriyono, Virginia Gunawan, dan Aryatna Budianto, VOA. Jin, keretanya udah nyampe nih. Apa kita naik itu aja? Enggak deh. Enggak ya? Kita mau mengejar air terjun Kita pemirsa mau naik abis ini. Ya, salah satu air terjun yang paling terkenal, paling ikonik, dan paling banyak difoto. Ya, nah, betul. jangan kemana-mana pemirsa, tetap di dunia kita. Tinggi juga ya, aku pengen ke situ tuh nanti. Bisa nggak ke situ? Silahkan, ada ya. Kamu nggak pakai hoodie. Manjat sendiri ya. Pemirsa, masih dalam dunia kita dan sekarang kita sudah sampai. Ini adalah salah satu bucket list saya, Jin. Kalau misalnya ke Oregon harus ke sini, akhirnya kesampaian juga sekarang. Multnomah Falls. Ya, ini tingginya 542 feet atau sekitar 165 meter lah ya. Ini memang bukan air terjun yang tertinggi atau terbesar ya, tapi ini merupakan salah satu daya tarik dari kawasan Multnomah County. Dan di situ juga ada kota Portland ya, kota terbesarnya. Nah, memang keindahan alam Portland ini sangat menarik buat sebagian besar warga di Amerika Serikat. Juga perkembangan dari ingin untuk merasakan kedekatan dengan alam itu sangat tinggi ya. Betul ya. Nah pemirsa, dari sini kami akan mengantarkan beberapa cerita yang ada hubungannya sama Indonesia. Jadi kita akan melihat bagaimana seorang keturunan Indonesia mengembangkan sebuah buku masak yang isinya resep-resep khas Indonesia berbahan nabati, dan ini juga mendapat pujian dari pengusaha tempe di Portland. Ya, selanjutnya kita akan ke selatan sedikit. Di California ini ada dosen musik dari Santa Cruz University di California. Oh, UC Santa Cruz ya? University of Dan California. mereka itu ingin bertukar budaya dengan musisi gamelan di Bali. So of course, when I grew up, I was eating the traditional foods of Indonesia, but as I became more conscious of the impact that eating meat has on both our bodies and the environment, I wanted to incorporate more plant-based dishes into my diet. The Tropical Kitchen adalah buku resep masakan Indonesia berbasis protein nabati atau plant-based. Penulisnya Melania Edwards, perempuan muda keturunan Inggris dan Indonesia. Setelah menjalankan pola makan plant-based selama 5 tahun, ia memutuskan untuk berbagi resep makanan Indonesia sehat melalui The Tropical Kitchen yang diluncurkan tahun 2020. In many ways, Indonesian food is destined to be both delicious and healthy. So I'm so proud that I can elevate Indonesian cuisine to the world and share more about
our culture globally. Mel yang bekerja di bidang keuangan dan investasi modal Ventura menetap di Cotswolds, Inggris setelah sempat tinggal selama beberapa tahun di San Francisco. Walau tak mudah mereplikasi rasa dan tekstur daging dengan sayur dan buah-buahan tropis yang melimpah serta bumbu dan rempah-rempah, menurut Mel, banyak makanan sehat yang dapat dikreasikan. Buku ini disambut baik para peminat masakan berbasis protein nabati, juga pecinta masakan Indonesia seperti Seth Tibbet, pelopor makanan vegan di Hood River, Oregon. The Tropical Kitchen by Melania Edwards, and it is just fantastic. It has everything that you need to know about Indonesian cooking. But I particularly like the sauces, the sautés, the sambals. Dengan resep yang mudah, cepat, namun bernutrisi dan lezat, menurut Melania juga dapat menciptakan kebersamaan saat memasak dan menyantap makanan. Great food does not need to be complex. Healthy food does not need to be expensive. Healthy eating at the end of the day needs to be something that we can keep up over the long term, not just for a week or two after the new year as we set our New Year's resolution. And it's so rewarding to see how people's health and vitality can increase as a result of trying these healthier recipes. Dari Washington DC, VOA. Brian Baumbush adalah seorang dosen musik UC Santa Cruz, komposer dan musisi di Alameda, California, yang mulai tertarik dengan gamelan Bali saat remaja. Ia telah menghasilkan karya musik kontemporer yang memadukan gamelan dan instrumen barat bersama kelompok Jack Quartet and the Lightbulb Ensemble. Brian memutuskan membuat gamelan versi Amerika ketika ia mendalami konsep penyetelan suara pada instrumen atau tuning gamelan. And so it was difficult to find somebody, who would let me retune their own set of instruments from Bali, because those instruments are very valuable and people don't really want, someone who doesn't know what they're doing grinding away the bronze to, experiment on new tuning systems. Setelah 10 tahun membuat gamelan di Amerika, ia membawa set perangkat gamelan ini dan memperkenalkannya kepada para musisi di Bali. I sent those instruments to Bali permanently with the idea that over the next decade or two, we can continue to develop music, new types of music and new types of performance practices. Putu Septa adalah pemimpin gamelan nata suara di Ubud yang bereksperimen bersama kelompoknya menggunakan gamelan buatan Amerika ini. Gamelan ini sangat fleksibel, banyak kemungkinan yang bisa dibuat melalui kreativitas para komposer yang nantinya mau menggunakan gamelan ini sebagai media ungkap. Gamelan nata suara telah memainkan gamelan ini dalam karya Brian Baumbush, Prism for Gene Davis No. 9 di Bali. Karya musik berdurasi 20 menit tersebut akan dirilis oleh New World Record, perusahaan rekaman yang berbasis di New York pada tahun 2023. Dewa Putu Brata, komposer gamelan Bali yang mengajar di University of California, Berkeley, adalah seorang seniman Bali yang terkenal di Amerika. Ya, kalau memang seseorang yang serius dia mengembangkan, mencintai gamelan Bali itu, kalau menurut saya memang mereka harus ke Bali untuk merasakan kehidupan musik di Bali yang sebenarnya. Tidak seperti gamelan yang dibuat di Bali, perangkat gamelan buatan Amerika ini tampak sederhana, tanpa ukiran dan simbol-simbol, dan dengan mudah bisa dikemas. Brian mengatakan tidak menggunakan simbol-simbol tradisional adalah salah satu upayanya menghargai kesakralan gamelan terkait penggunaannya dalam konteks modern dan lebih luas. Madioni, Maria Iman Santoso, Andri Tambunan melaporkan untuk VOA. Konsep ini memang sebutnya forest bath. Ya, bukan mandi di hutan tapi jalan-jalan di hutan. Ya, nah pemirsa, kalau misalnya Anda mau nonton Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com atau juga nonton di channel YouTube VOA Indonesia. Dan jangan lupa juga kami nantikan untuk jadi sahabat kami di media sosial, ada Facebook, Instagram, Twitter. Kata kuncinya VOA Indonesia. Betul, kalau misalnya Anda mau bertanya atau ngasih saran gitu liputan langsung aja. Dari Portland, Oregon, saya Virginia Gunawan. Dan Aryatno Budianto, sampai ketemu lagi. Dadah! Ayo, Nak!